minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiskar Medani dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran adalah sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain untuk dijual, kemudian menghasilkan sebuah permintaan apabila sudah memiliki kesesuaian dengan kuantitas yang diminta. Selanjutnya, 1. Schedule penawaran. Schedule penawaran adalah schedule yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan. Misalnya, mangga mengalami kenaikan, maka kuantitasnya juga akan naik. Selanjutnya, kurva penawaran adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan harga dengan jumlah yang ditawarkan dalam satu periode tertentu. Satu, teknologi. Teknologi yang lebih canggih dapat memungkinkan pekerja untuk menghasilkan lebih banyak output. Yang kedua, harga barang input. Pengurangan upah sama dengan meningkatkan penawaran. Yang ketiga, harga barang terkait. Misalnya, bila mana yang satu mengalami penurunan, maka yang lain mengalami peningkatan. Yang keempat, kebijakan pemerintah, di mana yang dimaksud adalah dengan menghilangkan kuota dengan tarif dapat meningkatkan jumlah penjualan mobil supaya bisa dijangkau. Yang kelima, pengaruh khusus, di mana jika melakukan penjualan tentunya akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, adapun fungsinya, PA sama dengan harga barang, S sama dengan ketersediaan faktor produksi, F sama dengan keadaan iklim, X sama dengan pajak atau subsidi, T sama dengan teknologi. Selanjutnya, pergeseran dalam penawaran disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, biaya produksi turun, di mana yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Di mana misalnya harga mobil tetap, akan tetapi permintaannya yang meningkat, maka bisa dikatakan meningkatkan keuntungan bagi produsen. Yang kedua, penawaran harga mobil meningkat. Disebabkan oleh banyaknya mobil, maka kurva bergeser ke kanan, harga tetap dan kuantitas meningkat. Selanjutnya, teori keseimbangan pasar atau equilibrium pasar, di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan, atau supply sama dengan demand. Pada titik C, jika harga $2, maka titik keseimbangan berada pada 2 dan 5. Jika 4, maka kuantitas yang diminta hanya 10 dari 15, sedangkan jika kuantitasnya 3, yang diminta itu 12 unit. Selanjutnya, maksudnya apa? Jika penawaran bergeser ke kiri, maka harga akan kembali normal atau seperti semula. Sedangkan permintaan, jika harga mengalami kenaikan, maka akan mengalami pergeseran penawaran. Permintaan yang naik menyebabkan kuantitas naik. Harga atau price naik menyebabkan outputnya juga naik. Sebaliknya, jika harganya turun menyebabkan kuantitasnya juga turun. Pada pergeseran permintaan pada titik A, dari permintaannya 7 menjadi 15. Ini merupakan kasus pergeseran permintaan sepanjang masa. Jika kuantitas 5, apa yang terjadi dengan supply? Tentu saja supply mengalami peningkatan. Sedangkan bagaimana dengan pergeseran kurva demand? Misalnya, kuantitasnya 5, apakah kuantitasnya yang turun atau harganya yang turun? Dijelaskan bahwa tingkat upah sedangkan jumlah tenaga kerjanya yang banyak menyebabkan upahnya turun karena keadaan imigrasi. Jika bermigrasi ke negara-negara berkembang, tingkat penurunan upah itu tidak ada atau stabil, sedangkan di negara maju, peningkatan atau penurunan upahnya itu kecil atau tidak ada atau kecil karena supply dan demand itu tinggi. Sehingga upah bagi tenaga kerja di daerah berkembang itu cenderung stabil meskipun mengalami penambahan dari kuantitas imigran. Oke, thank you, hope you like my video. Assalamualaikum.